Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966, teman-teman. Penjelasannya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum itu menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara ini juga disebut philosophic groundwork, teman-teman. Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Namun, hari lahir Pancasila bukanlah hari ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Hari lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945. BPUPKI membahas hal-hal sifatnya teoritis, yaitu dasar negara, bentuk negara, serta kebutuhan mendasar lainnya sebagai sebuah kemerdekaan dapat diberi kemerdekaan oleh Jepang sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniako Kaiso. Secara umum, keanggotaan BPUPKI berjumlah 59 orang dan berasal dari mayoritas provinsi suku bangsa Jawa dan Madura. Hanya terdapat segelintir suku bangsa minoritas seperti dari Arab, Belanda, dan Cina. Beberapa tokoh yang menjadi anggota sekaligus menduduki posisi-posisi terpenting dalam lembaga kerja ini. BPUPKI pernah bersidang sebanyak 2 kali, yakni sidang pertama pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 yang menentukan dasar falsafah negara. Tempat berlangsungnya sidang BPUPKI yaitu di gedung bekas Parlemen Kolonial Hindia Belanda, yaitu Volksraad. Berkat BPUPKI, 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahir ideologi Pancasila. Ir Soekarno mengusulkan konsep dasar negara dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Selain mengusulkan konsep dasar negara, Bung Karno juga mengusulkan nama bagi dasar negara yaitu Pancasila. Berikut ini 5 dasar yang diusulkan oleh Bung Karno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Hasil dari sidang ini adalah 5 statement yang dirangkum dan menjadi Pancasila sekarang. Terdapat 3 pembicara yang mencoba membicarakan gagasan mengenai dasar negara. Ketiga pembicara di sidang pertama BPUPKI adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Ir Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Yamin menawarkan 5 asas dasar negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan yang berkebudayaan. 2 hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengajukan dasar-dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara yang dilanggar.
Menurut sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi sila ini adalah tentang keagamaan, seperti yang terjadi pada tahun 2018 silam, tragedi pengeboman di 3 titik gereja Surabaya, yaitu Gereja GPSS Arjuno, GKI Diponegoro, dan Gereja Santa Maria Tak Bercela. Diduga tragedi ini dipicu oleh munculnya kembali ISIS di Indonesia. Yang kedua, yaitu tentang kemanusiaan. Implementasi sila ini paling banyak dilanggar dan marak terjadi di Indonesia, seperti pelanggaran HAM di tahun 2019 yang mencapai 76 kasus. Pelanggaran HAM yang sempat viral adalah rasisme antara Papua dengan Indonesia. Yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Implementasi sila ini dilanggar dengan adanya kasus pecahan yang ditimbulkan oleh bentroknya dalam suku Adonara NTT. Dalam aksi bentrok ini sempat menewaskan 6 warga lokal dan kerusakan yang masif. Yang keempat, yaitu kerakyatan. Sila ini diimplementasikan melalui musyawarah dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kelompok. Namun, sila ini tidak diterapkan dalam sidang DPR terbaru. Aksi mematikan mikrofon dianggap sebagai enggan menerima pendapat orang lain dan memaksakan kehendak karena merasa memiliki kuasa. Tidak ada istilah musyawarah yang ikut dalam sidang DPR terbaru itu. Yang kelima, yaitu keadilan. Sila ini juga memiliki banyak kontroversi soal hukum yang runcing ke bawah dan hukum bukan membela masyarakat yang lemah, seperti mencuri buah sawit atau 3 buah coklat. Para tersangka dijatuhi hukuman yang hampir setara dengan para koruptor jutaan. Keadilan yang abu-abu menyebabkan masyarakat menjadi skeptis akan hukum karena satu buah sawit perbandingannya ratusan bahkan ribuan kali lipat dengan koruptor, tetapi hukumannya mirip, hampir jarang berbeda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.